A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri walhul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, banyak pemahaman khususnya dari paham Wahabi Salafi yang membid'ahkan Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi itu bid'ah menurut paham mereka. Apakah benar seperti itu? Nah, jadi di sini kita melakukan perenungan kembali. Kenapa sih kita melakukan perenungan kembali? Merenung bukan melamun. Kita merenung itu kita mengkoreksi perjalanan kehidupan kita ini. Kalau ada yang salah, melanggar dari perintah Allah, tidak taat melaksanakan perintah Allah, maka kita perbaiki. Nah, itulah gunanya kita merenung. Nah, mari kita renungkan, apakah benar Maulid Nabi ini bid'ah? Karena bid'ah ini jangan main-main, kita itu bakal masuk neraka, ancaman neraka itu bid'ah yang tidak dilakukan Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi, ya kan? Nah, paham Wahabi Salafi selalu menggunakan dalil nakli. Mereka tidak pernah menggunakan dalil akli. Padahal dalil akli itu juga yang diperintahkan di dalam Al-Quran untuk kita berpikir. Kenapa kita harus berpikir? Diperintahkan Allah kita ini berpikir supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu tidak berkehendak kita ini dimasukkan ke dalam nerakanya, tapi kita sendiri yang berkehendak supaya masuk ke dalam nerakanya. Karena kita tidak mau taat. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Ya. Di dalam surah Yunus, kita diperintahkan Allah untuk bergembira dengan datangnya kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah sendiri memerintahkan kita untuk bergembira. Nah, dengan kedatangan Rasul, lahirnya Rasul ke alam dunia ini merupakan satu rahmat bagi seluruh alam. Bagi seluruh alam, bukan hanya manusia. Kenapa bisa begitu? Karena kita dibuka kesempatan untuk mendapatkan jannahnya Allah. Kita beri kesempatan, kita diberi petunjuk untuk mengikuti firman-firman Allah. Dan ini dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, sabda-sabda beliau disebut hadis. Jadi keterangan-keterangan beliau masa Al-Quran itu disebut hadis. Nah, jadi di sini kita bergembira mengadakan Maulid Nabi. Nah, kedatangan beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ke permukaan bumi ini kita sambut gembira. Bergembira ria kita. Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW memberikan kita ke jalan yang diridhoi Allah, yang dirahmati Allah, membimbing kita umatnya. Nabi kita ini penyayang. Dia selalu memikirkan umatnya, ummati. Tapi kita sayang enggak ke Nabi kita? Tanya diri kita. Kalau memang bukti kita sayang dan cinta kepada Nabi, kenapa kita malas bersalawat kepada Nabi? Dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi disinilah kita memperingati Maulid Nabi dengan rasa kegembiraan kita. Di dalam Maulid Nabi, di dalam acara Maulid Nabi itu, apa yang kita lakukan?
Satu, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, kita memberikan tausiah, ceramah agama. Ceramah masalah apa? Masalah kelahiran Nabi kita, masalah Nabi kita melaksanakan syiar agama Islam. Jadi sejarah Nabi kita mensiarkan agama, bagaimana beliau berjuang dalam membela agamanya Allah. Dari membawa kita dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Nah, yang ketiga, di sana kita melakukan silaturahmi, berkumpul-kumpul, kita lihat saudara-saudara kita, kalau ada disediakan makanan bersama, makan kita bersama, nikmat yang diberikan Allah. Lalu di mana letak salahnya oleh paham Wahabi Salafi? Di mana letak salahnya? Apakah kita ini tidak boleh bersyukur, tidak boleh bergembira untuk merayakan kedatangan Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Nah, yang kedua, kita tidak melupakan sejarah datangnya agama Islam ke permukaan bumi ini, dan siapa yang membawanya, dan bagaimana perjuangannya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, setiap langkah kita mendatangkan majelis, itu kan satu majelis, itu majelis ilmu. Gitu. Waktu kita bacakan Maulid Nabi itu kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Perjuangan Nabi kita, kelahiran Nabi kita. Gimana tak salahnya? Bahkan Abu Lahab, paman Nabi, bergembira dia menyambut datangnya keponakannya ke muka bumi ini, sehingga beliau memerdekakan seorang budak, memerdekakan budak. Makanya setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah, hanya gara-gara menyambut kegembiraan datangnya keponakannya. Bagaimana kalau orang itu yang beriman? Orang yang beriman kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan mengikuti ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, Abu Lahab yang kafir, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini, bergembira, sehingga beliau memerdekakan budak, memerdekakan budaknya. Dan ini Allah ringankan siksanya setiap hari Senin. Nah, bagaimana kita yang beragama Islam, yang beriman, na'udzubillah, subhanallah min dzalik, kalau ada paham mengatakan bid'ah, padahal Allah akan mengasihkan rahmat kita, mengasihkan redahnya, karena kegembiraan kita merayakan kedatangan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, zaman yang damai, cinta kasih. Sekarang dibid'ahkan sama paham Wahabi Salafi. Nah, inilah saudara-saudaraku, makanya selalu saya katakan, batu nisan itu tertulis atas nama diri kita sendiri-sendiri, bukan tertulis atas nama ustadz yang kita ikuti, bukan atas nama orang yang mengajak kita untuk mengikuti ceramah ustadz tersebut. Tidak. Yang menjadi tanggung jawab itu adalah diri sendiri. Karena apa? Karena kita yang memutuskan. Kita itu ikut satu pengajian, kan kita yang memutuskan. Tidak ada paksaan toh. Tapi disinilah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Besar, lagi Maha Mengetahui, memerintahkan kita untuk berpikir. Untuk berpikir. Karena semua
beragama Islam mengaku bahwa dia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sementara pahamnya banyak, bermacam-macam paham. Dan itu sudah dinyatakan oleh Nabi bahwa umatnya akan terbelah menjadi 73 golongan. Nah, tergantung saudara-saudaraku, paham mana yang akan saudara-saudara ikuti. Karena semuanya mengaku kepada sunnah Rasul. Tapi terjadinya perbedaan ini karena perbedaannya paham. Karena Allah akan memberikan paham kepada seseorang, tidak memandang pendidikannya. Pendidikan apa dia? Tidak ada. Jadi Allah akan memberikan kepahaman kepada seseorang atas kehendaknya. Allah Maha Tahu. Nah, mudah-mudahan video saya ini menambahkan keimanan hakul yakin bagi saudara-saudaraku yang menonton video saya ini, sehingga kita mendapatkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap kita sholat dalam surah Al-Fatihah, tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus, jalan yang engkau redoi. Dan tak lupa bagi saudara-saudaraku yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, saya tetap mendoakan semoga saudaraku lekas sembuh, pulih seperti sedia kala, dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan bagi saudaraku yang ingin menge-share video saya, ingatkanlah selalu bahwa share saudara itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini ada ilmu yang bermanfaat, sehingga saudaraku, saudara-saudariku mendapatkan juga pahala mengalir terus menerus. Kapan itu akan saudara lihat, saudariku lihat, setelah kita meninggalkan dunia ini. Khairul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.